Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengimbau kepada bobotoh yang tidak memiliki tiket untuk tidak datang langsung ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hal ini dikarenakan dalam pesta penyerahan trofi Liga 1 kapasitas penonton dibatasi. Selain itu bobotoh juga dilarang membawa minuman keras maupun flare ke dalam stadion. Masuk pun juga nggak bisa. Lebih baik tunggu aja dan nonton bareng di mana gitu ya. Karena di sini pun juga kan tidak disiapkan layar lebar. Saya memohon lebih baik di masing-masing daerah. Habis setelah ini jangan sampai nanti ada hiburan-hiburan di sini, ada yang mabok-mabok atau ada yang minum-minum. Hati-hati ya, jauhkan. Harus lebih waspada. Ini semua para bobotoh kan ada mungkin bukan picking saja gitu kan. Ada yang lain, jadi harus bersatu, harus sama-sama mendukung Kak. Kembali kita akan melihat bagaimana kemeriahan Kota Bandung menyambut gelar juara Persib Bandung di Jembatan Pasupati Kota Bandung. Ya, tidak hanya di Jembatan Pasupati, pemirsa Anda juga bisa melihat bagaimana kemeriahan di alun-alun Kota Bandung. Di sebelah kanan layar kaca Anda, kita bisa melihat ada banyak sekali bobotoh Persib di sana yang kemudian sudah bersiap untuk menyambut trofi juara Liga 1 Persib Bandung. Sementara di Jembatan Pasupati terlihat ada sedikit keramaian di Jembatan Pasupati. Ada sedikit kemacetan di sana. Tampaknya juga dipengaruhi oleh banyaknya bobotoh Persib yang memenuhi jalan-jalan protokol di Kota Bandung. Yang menyambut gelar juara Persib Bandung pada malam hari ini, pemirsa, bobotoh Persib menggunakan berbagai atribut Persib Bandung. Tidak hanya bendera, tapi beberapa di antara mereka juga menyalakan flare begitu untuk memeriahkan penyambutan gelar juara Persib Bandung. Ya, sudah bergabung sama kami pemirsa, ada pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Selamat malam Bung Kusnaini. Halo Bung Gus, selamat malam. Ya, apakah sudah tersambung? Bung Kusnaini, selamat malam. Baik, tampaknya masih mengalami gangguan komunikasi dengan Bung Kusnaini. Sambil menunggu komunikasi membaik, kita akan kembali melihat bagaimana suasana kemeriahan Kota Bandung menyambut gelar juara Persib Bandung di musim 2024-2025. Baik, kita akan menyapa rekan Saifal yang ada di Jembatan Pasupati. Saifal, selamat malam. Ya, baik, Saifal. Ya, saya bisa mendengar suara Anda. Kalau dilihat situasi sekarang, Saifal, tampaknya Jembatan Pasupati cukup ramai begitu ya, macet. Apakah ini memang karena banyaknya bobotoh Persib begitu yang berada di jembatan sehingga kemudian menghambat arus lalu lintas di sana? Ya, betul sekali kan, memang penelitian itu bobotoh Persib ini memang terjadi sekitar beberapa bulan yang lalu. Setelah pertandingan selesai, kita mulai berkumpul di sini. Sebelumnya kami sejak sore sudah melakukan pemantauan di area ini, namun pada saat belum maghrib tadi
belum terlalu ramai seperti sekarang setelah maghrib karena kawasan Pasopati ini itu ramai dari dua arah seperti itu. Ramai dari arah Cimahi seperti itu atau dari arah dari arah Cimahi ke Kota Bandung, kemudian dari arah Kota Bandung dan sebaliknya itu ini bisa kita lihat dan juga kita bisa lihat mereka kemudian diawasi seperti itu atau kanan aja, kanan atau dijaga oleh pihak kepolisian seperti itu. Nah ini ya ini kita lihat kan sangat banyak sekali para bobotoh yang berkumpul dan ini dipantau oleh petugas kepolisian. Mereka mengawasi kegiatan atau perayaan bobotoh, perayaan juara Liga 1 Persib seperti itu. Nah, ini saya tidak bisa mengarah ke sana ya, tapi dari arah Bandung ini itu sangat ramai juga seperti itu. Ya, Ega. Ya, Saiful, ini para supporter mau kemana mereka? Titik-titik keramaian dan pusat perayaan pada malam hari ini akan dilakukan di mana saja? Ya, saya berdasarkan informasi yang kami dapat dari beberapa supporter tadi seperti itu. Selain titik Pasopati ini, mereka juga akan berkumpul atau akan melakukan konvoy di sekitaran Plaza Pasopati. Jadi, berdasarkan informasi yang kami dapat, memang ini ada dua titik juga seperti itu. Nah, dari yang pertama di Braga atau di sekitaran alun-alun Bandung, kemudian yang kedua itu memang ada di sini. Jadi ini euforianya sangat luar biasa. Mereka tidak hanya ini ya, mereka tidak hanya menggunakan kendaraan roda 2, namun juga mereka menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil seperti itu. Dan tidak hanya itu, yang paling seru juga kalau misalnya kita berada di sini, kita merasakan euforia seperti itu. Mereka juga menghiasi, baik itu kendaraan roda 2 maupun mobil mereka dengan mereka kemudian menghiasi dengan atribut-atribut Persib. Oleh karena itu, penjual-penjual atribut Persib seperti itu ini kemudian laris juga seperti itu ya. Ega. Oke, baik, Saiful, terima kasih. Kami akan kembali ke Anda apabila ada informasi terbaru. Kita akan kembali untuk mencoba menghubungi pengamat sepak bola Bungkus Naini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam. Ya, baik, Bungkus, ada tanggapan mengenai torehan manis Persib juara back to back Liga 1, Bungkus? Iya, saya pikir keberhasilan Persib menjuarai Liga 1 musim ini didukung oleh banyak faktor ya. Tapi yang paling utama itu adalah konsistensi. Artinya tim yang musim lalu berhasil menjadi juara, itu sebagian besar dipertahankan. Dan itu membuat fondasi tim menjadi kuat. Ditambah lagi, Persib juga memiliki sejumlah persyaratan penting untuk menjadi juara. Materi pemain yang merata, dan kondisi finansial tim yang stabil, itu kuncinya. Tapi Persib ini sudah memastikan gelar juara saat masih tersisa 3 pertandingan. Apakah memang tidak ada tim lain begitu yang memiliki kualitas sepadan dengan Persib sehingga kemudian sudah memastikan diri jauh sebelum pertandingan pamungkas selesai, Bungkus? Iya, musim ini memang kompetisi cukup berat ya. Banyak tim yang tidak bisa tampil konsisten. Termasuk Persib juga sebetulnya mengalami banyak masalah dengan cedera pemain yang terus-menerus saling bergantian ya. Dari awal musim mereka kehilangan Rezaldi, kemudian kehilangan pemain lain seperti Dimas Drajat, kemudian kehilangan juga Rahmat Irianto. Beberapa pemain kunci itu sebenarnya bergantian cedera. Cuma memang kepintaran pelatih Coach Boyan Hodak adalah memaksimalkan pemain pelapisnya. Pemain-pemain muda seperti Robi Darwis, Kakang, Beckham, begitu juga dengan Rian Kurnia berhasil dimaksimalkan potensinya sehingga ketika pemain utama berhalangan, performa Persib tidak menurun jauh. Sementara tim lain
ketika menghadapi masalah yang sama, itu sebagian besar kondisinya menurun. Itu dialami misalnya oleh Bali United, dialami oleh juga Borneo, tim-tim yang sebetulnya punya kemampuan bersaing dengan Persib. Oke, baik, Bungkus, kita akan diskusikan lagi mengenai gelar juara Persib Bandung pada malam hari ini usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, break ini akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.